Mari kita sambut Hari Peduli Sampah Nasional 2021. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita. Dalam pengamatan saya, pengolahan sampah itu sebenarnya kalau bicara masalah hari-hari sampah sudah semarak aja di mana-mana, adalah gerakan-gerakan ada. Tapi semuanya tidak tuntas, tidak sinergi antar instansi gitu kan. Seperti saya aja kan, saya tukang sampah, mengolah sampah. Jadi nggak ada kepedulian kan, nggak ada keseriusan. Jadi semua sebenarnya kalau sampah itu harus semua bertanggung jawab lah. Semua kalau di bidang kantor kementerian semua bersinergi. Seperti produk sampah ya, seperti produk sampah itu jangan hanya tanggung jawab oleh Kementerian Lingkungan aja. Mestinya sinergi ya, sebagai perusian. Bayangkan aja kalau dari industri kan dari bahan sampah mungkin bisa berkurang sampahnya kan. Ini kan dibiarkan tanggung jawab kementerian terkait saja, padahal semua terkait. Misalkan produk dari sampah itu mestinya kan kalau masalah sampahnya memang urusan lingkungan hidup kan. Jadi kalau ulah dari industri harus ada urusan perusian kan, jadi industri. Kalau urusannya untuk pemasaran, perdagangan gitu kan. Jadi harus sinergi lah semua. Jadi bertanggung jawab terus tidak ada kan relawan produk sampah gitu, misalnya ada juga ya relawan itu. Jadi hanya relawan itu membantu pemerintah aja, padahal yang mestinya relawan itu membantu seperti saya, produknya dibantu gitu kan. Jadi kuncinya belum maksimal ya, belum maksimal. Jadi nggak sinergi, nggak sinergi. Soalnya kapan pun nggak akan habis. Sinergi itu artinya pemerintah, masyarakat. Ya. Tadi Pak Ani mengkritisi, ya relawan sampah. Saya relawan sampah seperti produknya kan, padahal menguntungkan kan seperti relawan sampah, seperti orang Parobo menjadi relawan produk sampah. Ya relawannya untuk membantu memasarkan seperti itu lah ya. Itu bisa kan, saling membantu gitu, sinergi semuanya gitu. Insya Allah kalau begitu. Baik, ya sekarang kita ke Bu Dinar ya. Jadi dalam kacamata Ibu seperti apa? Dari kecil kalau saya jual sampah ya, katanya akibat dari tragedi sehingga coba diceritakan. di depan rumah kan itu sungai kecil. Itu kan kalau hujan itu bendung kan, jadi banjir ke rumah. Jadi sedari kan jadi bakat bidang sampah itu sana alami saya. Karena tahun berapa itu Pak Andi? Ya tahun 77-an lah, 77 gitu kan. Nah di hadapan rumah saya itu kan pemandangan sampah dari sungai dari ke halaman rumah. Karena kalau nggak diangkut ditarikin ngebendung kan, jadi banjir gitu. Jadi tragedi sebenarnya kejadian. Cuma rumah saya aja karena rumah saya paling ujung, gitu kan. Jadi Imbas ya Pak. Imbasnya saya, maka saya dari kecil mengolah sampah itu seperti itu. Nah lama kelamaan dia bikin produk, alhamdulillah banyak juga yang minat gitu, yang anak-anak kecil yang minat gitu, dia dulu makan cuma iseng. Jadi sebenarnya kalau masalah sampah itu ya harus semua lah ya, harus peduli. Jadi bertahap ya, jangan hanya semua jenis sampah pengen habis, nggak mungkin ya. Jadi jenis-jenis sampah aja dulu yang berbahaya, yang tidak terurai gitu, seperti bekas kain, bekas styrofoam. Nah, saya sebenarnya dari dulu telah bicara, saya sanggup bicara ini udah habisin bekas sampah styrofoam. Itu kan yang terjadi di wilayah Gajah itu kebanyakan styrofoam kan, karena kenyal sifatnya kan, jadi longsor. Nah itu. Nah di sini juga pemerintah salahnya itu investasinya beraninya di infrastruktur, di alat truk segala macam. Padahal mesti berani bagaimana caranya jenis sampah styrofoam aja supaya hilang. Seperti dulu tahun 70-an kan, itu besi masih banyak orang berani kan, berani umbang besi. Karena dulu belum berharga kan, belum bernilai. Tapi sekarang gimana? Secara alami hilang. Nah maksud saya seperti itu. Jadi sampah itu harus satu persatu hilang dari secara alami, seperti besi hilang dari alami kan. Tidak ada besi lari ke TPS TPA kan sekarang karena udah berharga. Nah maksud saya seperti itu. Maka kalau tidak bisa sama saya aja, semua jenis sampah bisa dimanfaatkan. Bisa banyak produk kita udah 500 macam produk, semua jenis sampah bisa dimanfaatkan. Tinggal maunya itu. Makanya ya sinerginya itu harus ditingkatkan lah ya. Semua komunitas, semua lembaga terus menyerang sampah gitu kan. Bagaimana solusinya? Ya cuma saya aja memang mungkin gitu kan. Nah itulah. Jadi saya harapkan bertahap lah. Misalkan jenis sampah styrofoam itu banyak itu bekas kemasan hajatan, bekas elektronik, bekas semplak gitu kan. Ini yang merusak gitu kan. Itu aja dulu. Padahal bisa jadi 500 macam produk. Bikin macam bisa, sebenarnya tinggal mau aja. Baik, Pak Ani saya potong dulu. Jadi Pak Ani nanti pada bagian berikutnya nanti kita bahas. Ini investasi
ya investasinya hanya dengan ilmu lah. Yang harus berani investasi dengan ilmu, misalkan edukasi ya. Itu misalkan saya melatih masyarakat terus menerus kan insya Allah nanti selalu berkurang kan. Kalau semua orang sudah bisa memanfaatkan semua jenis serpong misalkan itu hilang dengan sendirinya secara alami. Jadi investasinya harus berani juga dengan ilmu, dengan diklat seperti itu. Jadi kalau hanya investasinya di bidang truk aja 100 juta, kalau bagi saya 100 juta itu bisa menghilangkan sampah serpong di Cianjur kalau sekali gitu kan. Coba kalau beli truk paling 2 tahun 3 tahun ajar lagi, investasi lagi gitu kan. Tanah lah seluas apapun nggak paling cukup gitu kan. Jadi harus benar-benar nasihatnya bagaimana cara supaya seperti besi hilang secara alami gitu. Padahal bisa itu. Kan banyak kayak ibu-ibu membuang kerudung gitu kan, banyak saya pernah di sungai di Purwo. Ya besi itu karena laku dijual kan? Iya. Jadi sampah ini diolah supaya laku dijual. Semua laku lah supaya berharga. Nah, Kan tidak bisa sama saya, insya Allah. Misalkan ada sampah apa, misalkan ini banyak sampah ini harus berharga ini jadikan produk. Udah jadi produk, berinovasi lalu sinergi itu perusahaan sinergi UKM backup tuh kayak backup sekarang. Jadi bilang kebiar aja disponsori malah mestinya produk sampah daur ulangnya disponsori backup itu. Kalau benar-benar peduli backup gitu kan, itu ada kurang ada sponsor gitu kan, padahal manfaatnya buat semua gitu kan. Nah itu masalahnya, jadi kurang peduli kan serius lah. Jadi cuma teori serius ya, undang-undang lah udah bagus undang-undangnya. Udah harus sampah apa lagi Jawa Timur awalnya macam-macam lah. Jadi tinggal konsen lah, satu persatu sampah jenis dihilangkan, seperti besi hilang dari TPS TPAN. Sekarang sanggup, saya sanggup serpong hilang di Indonesia bisa. asal didukung ya. Asal didukung, di Cianjur sanggup. Saya pernah di Bandung, di Unpas ya, itu praktek. Itu bisa berebutan kan nyari orang untuk praktek gitu kan. Seperti itu kalau udah dimanfaatkan, padahal bisa jadi meja segala macam daripada dari bahan kayu. Dampak positifnya kan mengurangi ketergantungan terhadap kayu lagi kan. Kalau dari sampah kan, betul nggak? Jadi semua orang saya pernah di Kuningan tuh praktek. Karena banyak orang kan ketergantungan terhadap pohon-pohon di hutan. Supaya mengurangi ketergantungan, bikin produk dari sampah juga bagus, malah lebih kuat. Saya ada yang usia 30 tahun tuh kuat, ngekeropos. Daripada dari kayu jenjeng yang muda gitu kan, jati yang muda. Paling bertahannya 5 tahun, dari sampah bisa puluhan tahun gitu. Bedanya gitu. Kayu tidak banyak yang ditebang. Kayu terbang mengurangi, jadi perlu lingkungan. Gitu, sampah sedikit banyak berkurang karena pemanfaatan. Kalau dari ibu gimana? Ya, untuk yang Tolong kreatif. Kan orang bank sampah bisa kerjasama dengan lembaga, dengan kelurahan, dengan kecamatan, cara menjual produk, dijadikan produk. Misalkan malah harusnya bank sampah itu khusus sampah yang belum bernilai, mestinya gitu, baru itu ada kan. Misalkan serpong, nerima bank sampah. Aku sama dah, pemulung nggak usah gitu kan. Mestinya gitu, kalau hanya terasa, betul ya? Kain, kan nggak pemulung dengan dipungut. Nah, seperti itu, kresek misalkan dipungut oleh pemulung, oleh bank sampah diterima jadi nabung uang di kilo kan, kapan ditabung, jadi seperti itulah maksudnya bank sampah itu nabung dengan sampah gitu. Cuman sayangnya itulah jadi sama dengan pemulung, sama dengan badan rongsokan gitu. Jadi hanya jenis sampah yang mudah bernilai sayangnya. Saya pernah saya juga ngomong, sering saya datang ke bank sampah, tolonglah bank sampah yang mudah di pungut pemulung mah jangan diterima gitu, biarin itu lahan pemulung gitu kan. Bank sampah mah karena kita berpendidikan ya ngurus itu kan bank sampah kadang-kadang kan seorang lurah gitu kan, seorangnya pokoknya tokoh-tokoh kan, mestinya lebih kreatif kan, lebih bisa lah memanfaatkan dari sampah yang bernilai, misalkan serpong jadikan bangku belajar, jadikan tempat kasih segala macam, dia punya akses penjualan. Makanya kalau saya tadi harus sinergi, misalkan kelurahan bikin bank sampah, diterimanya bank sampah yang bernilai, mestinya gitu kan, itu baru hebat. Kalau sampah yang pemulung nggak hebat, cuma ada gitu kan. Mestinya belum bernilai, contohnya serpong lah ya, yang merusak lingkungan kan, banyak jenis sampah serpong. Itu diterima misalkan oleh bank sampah kelurahan atau desa. Nah, dijadikan produk mestinya. Cara menjual kan dia punya akses. Kecamatan, ke bupati, ke lembaga. Kalau pemulung kan nggak mungkin. Nah,
biarkanlah pemulung biaya murah jadi biasa bersih aku gitu kan gitu pemulung haknya gitu kan. Ya, jadi begini maksudnya, penamaan bank sampah itu karena konotasinya ekonomi kan, Ekonomi, iya. ya artinya kan terjadi bilang memilah akhirnya bersaing dengan pemulung. Ya kalau saya semangatnya gini kan, bukan tidak ada hasil, ada maksimal. Ya mungkin maksud pemerintah tuh gini lah, supaya masyarakat berlomba-lomba mengambil sampah itu karena ada nilai ekonominya mungkin, memotivasi itu seperti itu mungkin maksudnya. Jadi supaya orang berlomba-lomba mengumpulkan sampah karena ini ada nilai ekonomi. Lebih dekat uniknya Pak Adi. Ya, seperti ini kan ini saya cenderung kan di sini kan sekarang kan lagi sepi ya di musim corona, jadi rumah makan agak dikit kan sampah limbahnya itu kan ya. Padahal itu juga kan jadi pupuk bisa kan, sasaran itu ke sana larinya aja. Jadi itu kan yang menyebabkan itu merusak lingkungan juga kan, dia yang bau segala macam gitu kan. Nah kalau saya di bidang resikal ini ya itulah, jadi semua jenis sampah itu sebenarnya bisa jadikan produk gitu kan. Jadi kalau di negara lain seperti negara Cina itu, jadi yang penting itu barang dan bahan dari sampah itu mudah menghasilkan devisa gitu kan, dijual. Yang penting produknya laku jadi sampah, jadi dibuang ke Indonesia dijual. Dia itu dia cari untung, pemerintah jangan cari untung, tidak boleh cari pemerintah cari untung gitu kan. Jadi caranya itu masyarakat digerakkan bikin produk, diekspor, jadi menghasilkan devisa kan. Walaupun tidak untung bisa dapat kan gitu kan. Nah ini juga sebenarnya Indonesia bisa banyak pengrajin Indonesia, tapi nggak ada pembinaan benar-benar jadikan produk. Padahal support dulu ya, bukan. jadi kadang-kadang kan kayak badan ekspor impor itu menakut-nakuti gitu kan. Jadi produk harus bagus benar, padahal kan ekspor juga untuk kelas ke bawah. Menengah ke bawah ada produknya. Kayak bekas lidi itu juga bisa laku tuh. Arab Saudi juga kayak kresek sebenarnya kita ngambilnya pasar menengah ke bawah gitu kan. Jadi kalau di berat-berat jadi orang segan kan maragin juga pojok atau yang gitu. Jadi yang penting kita bisa jual keluar gitu kan. Ya, makanya harus di badan ekspor nasional harus terjun di bidang sampah, dikaji segala macam kan gitu. Jadi kalau masalah sampah sebenarnya sama jenis sampah bisa lah bisa dimanfaatkan gitu ya untuk produk. Jadi sejak tahun berapa nih Pak Andi ini konsennya di recycle? Recycle itu kan salah satu solusi penanganan sampah juga. Jadi Pak Andi ini konsennya di recycle, tadi video yang sudah kita saksikan. Tapi ada keluhan dari Pak Andi tadi supaya hasilnya maksimal kan perlu support ya dari pihak lain. Silakan ditambahkan Pak Andi. Ya perlu supportnya, makanya kan kalau sebagus-bagusnya juga kan hasil sendiri ya. Iya. Biasanya kan harus sinergi gitu kan. Di Indonesia tuh banyak kan profesor gitu kan. Profesor desain segala macam banyak gitu kan. Kenapa nggak ikut gitu ya terjun di bidang sampah gitu kan, gitu nggak? Seperti saya kan bikin lampu belajar, contohnya lampu belajar bahan kresek. Itu kan kalau boleh jadi industri mungkin ya. Jadi kita tidak ketergantungan lampu belajar dari ekspor, impor gitu kan. Dijadikan industri ya jadi industri mestinya gitu kan, desain yang benar. Dibantu desainnya, perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi, desain, perguruan tinggi segala macam. Maka penjualannya semua terlibat gitu kan. Termasuk relawannya ada, berani gitu kan. Jadi relawan penjual produk gitu kan. Bagus gitu kan. Bisa kalau beda kan. Kalau pengrajin, contoh saya pernah jual barang. Saya kalau barang dijual sama orang biasa gitu kadang susah laku 20.000 juga. Karena saya bisa menjual 100.000 saya mah. Tak harus terlibat. Produk saya dibawa oleh toko Kupa, saya misalkan Kupaya mungkin 100.000 berani beli, beda dengan misalkan pemulung mau jual produk gitu kan, 10.000 juga susah gitu kan, harus seperti itu. Jadi tetap tokoh harus terlibat, membantu menjual gitu kan. Saya aja gini kalau di pameran itu tempat buah, itu kan saya pernah nyuruh ke saudara saya jual, susah harus 10.000 juga. Tadi pameran 35.000 jual sampai 50.000 kan. Saya datang sendiri mau belajar jual dulu pernah sampai ke 75.000. Bedanya seperti itu. Jadi kan meningkat nilai ekonomi. Jadi kan kalau namanya pemberdayaan harus seperti itu, harus yang pengrajin itu maju gitu namanya gitu kan. Kalau maju pengrajin satu orang maju berarti 2 orang nambah 3 orang terus pemberdayaan memperluas jatuh. Maka departemen tenaga kerja harus terlibat. Karena ini bisa mengurangi
pengangguran, kampung jawab Deadnaker itu. Coba peduli nggak Deadnaker sama saya? Tidak peduli, tadi itu masalahnya seperti itu lah. Jadi terus backup badan kreatif. Namanya kreatif, saya kreatif nih. Nggak ada saya kirim proposal nggak dijawab. gitu ya. Yang artis aja dijawab pedulinya itu. Nah itu masalah di kita itu jadi harus glamor orangnya. Orang-orang sampah mah saya maju seperti saya gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah ya berkat dengan sampah saya bisa ini. Anak saya pertama kuliah di UI, alhamdulillah udah beres S1 ya udah kerja. Yang kedua udah beres sarjana hukum tuh. Ini dari sampah ini. Yang ketiga musuh udah mau kuliah tuh beres yang penting. Saya masih sehat walaupun bergelut dengan sampah. Jadi jangan khawatir bergelut sampah menakutkan, tidak, saya tidak sakit. Aja sampah puluhan tahun saya udah 45 tahun berarti saya bergelut dengan sampah itu masih sehat. Orang yang tidak bergelut dengan sampah kemarin pada sakit. Yang meninggal lagi. Jadi inilah tadi barangkali ya memang ini tugas kita semua lah. Jadi ada orang seperti Pak Andi itu membantu solusi sampah sebenarnya. Jadi direcycle jadi barang-barang berharga. Kita juga masyarakat teman-teman bantu membeli barangnya gitu. Jadi lamun banyak dibeli pasti terus diproduksi kan gitu. Udah jadi, udah benar seni, dibelinya kayak hese kan gitu. Jadi ini memang rangkaiannya panjang lah gitu ya. Jadi jadikan produk. Tapi ada satu lagi saya ingin nanya nih, ada seperti dinding yang di anti korupsi coba dijelaskan. Sudah diteliti belum itu? Ya nanti ada. Jadi tim tolong diambil di itunya, contoh itunya tolong diambil. Nah, disebut ini waktu itu dulu saya tahun 84 saya ke ITB. Dia yang bilang profesor saya kalau lagi lah, wah ini Pak Andi ini gelap suara nih, yakin saya kata profesor, tapi diuji enggak, tapi dia seorang belum, dia seorang profesor meyakini ke saya gitu, makanya produk aja banyak Pak Andi. Nah itu makanya saya yakin. Memang secara logika mungkin secara kasat mata kalau hama udara pasti udara tidak akan keluar gitu kan. Tapi kalau diteliti belum ya? Belum diteliti. Tapi dia seorang profesor menyatakan seperti itu dulu tahun 84 tuh saya bikin ini. Itu bahannya dari apa? Nah ini bahannya kan pertama dari bubur kertas. Bubur kertas. Terus rangkanya pertama kita bikin rangka dulu. Rangkanya apa aja yang penting kertas. Jadi rangkanya juga mesti dari limbah lah, bekas yang kita tempat, bekas kaca, pecahan kaca, bekas tangkai kering segala macam itu yang penting keras-keras ya. Lalu ditaburi bubur kertas. Nah, udah taburi bubur kertas, lalu yang bikin bisa hampa udara, mendiamkan suara itu apa? Kain kan? Bekas kain di dalamnya kain. Oh, di dalamnya kain. Kain. Makanya hampa udara aja bisa. Ya, kita tembus kan, diam, dilapisi dia kan. Seperti itulah di hampa udara. Di dinding gitu ya? Di dinding, dipasang di dinding. Nih, soalnya ini manual. Coba dari industri coba. Duit. Hebat kan desain segala macam nih. Jadi produk Andi didukung dari sisi industri lah gitu. Ya, minimal masalah. Kalau didukung pemerintah kan ini juga udah banyak jadi sampah yang dimanfaatkan, bisa mengurangi. Nah, seperti ini contoh. Ya. Karena saya udah ada kurang lebih 500 macam produk. Apa aja bisa. Bandingin segala macam bisa, malah sembilan kursi, bikin kursi juga bisa, tidak mau. Kalau jadi industri, ini aja satu kalau jadi industri bayangkan aja berapa truk yang akan terhemat, jadi berapa tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan, bersama kerja, Deadnaker tertolong gitu kan, dibantu, semua terkaji terbantu. Ini tahun berapa ini diproduksi pertama kali? Di tahun 80-an lah. 80? Luar biasa. Iya. Jadi responnya seperti itu aja belum menggembirakan. Iya, gitu aja ya. Saya jual ini 5.000 aja. Satu banyak. Ini dulu kan pernah di sini juga beli, pernah ya. Di Anjuk juga nggak apa-apa. Yang penting sampah. Langit apa sampah styrofoam kan? Iya. Ini styrofoam. Iya, dilapisi styrofoam. Oh, dilapisi. Berarti artinya ada unsur sampah. Ada styrofoam. Dilapisi kan ini biasa jadi tahan air. Styrofoam gunanya. Gitu, jadi yang penting kan keluar dari sampah produk. Jadi negara seperti itu, bikin produk yang banyak, ekspor gitu kan, keluar, gitu kan. Yang penting kan negara juga kalau mau papas mau beli, apalagi murah. Kita jangan cari untung pemerintah, dipisah aja hasilnya. Betul. Seperti itu. Jadi kalau ini makin banyak diproduksi berarti makin banyak sampah berkurang. yang berkurang. Ini satu macam padahal meja juga bisa. Iya. Nah ini meja dengan dari kayu,
dari styrofoam lebih kuat, tahan banting, tahan air. Sebenarnya hilang di Cianjur lah minimal kalau benar bupatinya mau, gitu kan. Yang beli truk sekarang mantan sekarang mau petik. Gitu. Siap. Modalin saya menghabiskan styrofoam, gitu. Pak Ridwan Kamil Jawa Barat, modalin saya hilangkan styrofoam, berani saya. Asal didukung semua sinergi lembaga, gitu kan. Semua relawan siap, gitu kan. Jadi pemasaran, jadi bikin produk pembantu, gitu. Jadi insya Allah sampah hilang. Masuk akal yang disampaikan oleh Pak Andi. Kalau Ibu gimana, Bu? Himbauan yang pertama untuk masyarakat mah ya mau kapan lagi gitu ya. Kita peduli terhadap sampah. Jadi sampah itu kalau mau itu jadikan ekonomi bisa jadi ekonomi. Contohnya saya lah ya, alhamdulillah kan berpegang sampah juga bisa hidup lah gitu kan. Gitu kan. Jadi pertama kalau di tingkat RT RW itu harus dilibatkan lah para ustadz juga, ceramahnya itu hari mingguan itu jangan hanya ceramah itu aja, sampah juga masukin gitu kan, jadi supaya sadar gitu kan, mingguan ya penting itu gerakan itu seperti itu semua terlibat gitu kan. Jadi kepala keluarganya kan suka hadir tuh di pengajian, mudah-mudahan kalau instruksi di usaha diturut gitu kan. Seperti kapan anak kotor iman itu kan, nanti misalnya harinya kalau ustadz itu kan nanti kesadarannya mungkin dari kepala keluarga harus ke anaknya nanti ya, jangan membuang sampah. Karena kalau sungai kita rusak, ya kayak kita juga gitu kan, alam tidak merusak ya, gitu kan. Kita yang merusak alam gitu, alam dijaga ya kita apa sih dijaga gitu kan. Nah itulah, jadi terutama sungai-sungai itu ya, di mana-mana sungai coba buang sama sembarangan, bagaimana tuh tingkat RT. Saya pernah solusi ya, jadi masalah sungai ini ya, pernah saya bicara masalah sungai ya, supaya bersihkan itu. Kadang masa sungai itu kan sulit tuduhnya yang hilir nyalakan yang hilir, yang ini menyalahkan yang hulu gitu kan. Sebenarnya udah aja dibatasi tiap RW atau tiap RT pakai jaringan. Kalau banyak sampah di tempat RT tersebut, RW tersebut, berarti tanggung jawab itu diangkat gitu kan. Nah seperti itu mestinya. Jadi dia bisa jadi jangan salah disalahkan gitu kan. Nah seperti itulah. Himbauan untuk masyarakat, untuk pemerintah. Ya untuk pemerintah hal seperti itu harus didukung. Jadi jangan didukungnya tuh bikin TPS aja gitu kan. Hal seperti itu edukasi ya. Tadi gedean TPS ayo gedean. Misalkan dibaca bila perlu para ustadz ditatar masalah sampah gitu kan. Dikasih edukasi para ustadz itu. Belum pernah kan di Indonesia melibatkan ustadz bikin edukasi ya, seminar gitu kan. Seminar sampah melibatkan para ustadz mingguan apa gitu kan. Ya, itu yang terjadi langsung. Nah, itu pemerintah berhak itu. Seminar, anggarkan lah. Kalau ustadz kan alhamdulillah nanti ada uang menung gitu. Seperti jadi kita sinergi kan ustadz dengan pemerintah itu. Nah, terus tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Karang dilibatkan bersatu. Tokoh masuk kan ada Karang Taruna di tingkat para RT, RW, Karang Taruna, PKK, apalagi para ustadz masuk ini. Karena ustadz kan jarang dimasukkan, karena yang berperan di masyarakat itu ustadz sebenarnya yang sering berkuat di pengaruhnya gede gitu. Jadi itulah, jadi pemerintah sekali lagi dukunglah gerakan-gerakan yang benar-benar untuk menguntungkan pemerintah kayak ini. Kita hanya sifatnya membantu gitu, tapi dukungan harus serius, jangan tanggung-tanggung. Jadi di kita itu ya sebenarnya serba tanggung. Jadi ada nama tanggung itu seperti orang gila. Bener kan? Orang gila kan napa kahanapnya kalau itu orang gila kan gitu. Nah, kebijakan kita itu jadi seperti itu. Kita masih gila gitu kan. Jadi terlebih, harap terlebih kalau terlebih. Gila aja ngelilang. Gila. Jadi jangan tanggung seperti itu loh kebijakan lo. Ada undang-undang serius misalkan diterapkan kan. Bikin surat edaran. Saya pernah ke Kelurahan juga, pernah ke Pacamat ngomong, Pacamat ini selama ini belum pernah kepala keluarga menerima himbauan tertulis. Coba tolong bikin tertulis sekarang mah. Kalau melanggar kan dibaca baru tertulis Pak. Nah pemerintah sekali lagi saya ke Bupati, tolong semua kepala keluarga dikasih selebaran tertulis. Iya. Nggak sembarangan kopi. Anggarkeun cari sponsor banyak pasti mau ada untuk lingkungan banyak. Jadi ada yang utama olahraga nih ya. Ada mahasiswa, ada itu. Jadi kalau bergelut dengan sampah itu sebenarnya fasilitas banyak, dukungan banyak dari pemerintah sebenarnya. Tinggal maunya aja. Kayak kalau pameran,
orang lain bayar kan 30 juta, saya gratis di barisin kamera. Enak seperti itu sebenarnya, dukungan banyak. Jadi sifatnya yang mendukung itu kan peduli itu pertama yang orang nggak punya duit mungkin ya sama pasti satu itu peduli gitu kan. Terus membeli barang produk seperti yang tadi dikatakan sama peduli. Terus yang punya duit sponsori lah, apalagi ini perusahaan enak aja ya bikin produk macam-macam kemasan plastik gitu kan, tapi tidak mikir jadi sampahnya. Iya, dipikir sampahnya harus peduli ya sama saya aja nggak dukung kan yang sponsori yang gitu-gitu aja yang tidak ikut tanggung jawab terhadap sampah mereka. Sudah perusahaan itu harus benar-benar peduli terhadap orang-orang bergelut di bidang sampah, karena beliau lah mesti bertanggung jawab. Apakah ada amanahnya enggak? Kontribusinya ada enggak? Bikin produk terus ya kemasan plastik, tapi nggak mikir sampahnya kemana. Dia tanggung jawab di sini dianggarkan, anggarkan musuh itu aktivis, gitu kan? Untuk tukang sampah gitu kan? Maksudnya gitunya, itu peduli. Nah itulah seperti itu. Jadi perusahaan berarti semua pemerintah juga harus seperti itulah, harus serius lah. Jadi jangan ngambang gitu kan. Jadi kalau ada aturan buang sampah sembarangan, kalau buang sampah ditindaklanjuti, diterapkan. Jadi orang tuh belum pernah ada misalkan di atas saya banyak membuang sampah, aturannya nggak boleh kan, denda katanya 50.000, terapkan 50.000 dia takut atuh. Kita nyata ya. Ketika nyata belum pernah ya, belum pernah. Jadi hanya berupa tulisan, berupa himbauan aja, terapkan sekali-kali mau gitu kan. Jadi orang tidak efektif. Supaya efektif, ya dengan ada contoh gitu. Buang sampah jangan kalau ketahuan dipatok langsung denda gitu kan. Kalau tidak punya duit, naon lah gitu. Kontribusi kebersihan gitu. Ibu silakan. Ya, kalau di UP sendiri ya orang kampung ini miskin tidak, malah di Cianjur ya orang yang kaya itu orang bergelut dengan sampah ya, kayak Haji Dapiat gitu kan ya. Seperti itulah. Inilah kita sama-sama bergelut dengan sampah dan sampah jadi bernilai. Jadi sampah nanti insya Allah harus bernilai, baru sampah akan hilang secara alami. Terima kasih Pak Andi. Saya lupa tadi ngasih Mbak, silakan kamu, silakan. Sekarang Ibu, silakan. Silakan Bu. Ibu bikin closing statement.